sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu ekonomi makro Islam. Jadi, ekonomi makro Islam adalah kajian tentang perilaku perekonomian secara nasional yang berlandaskan prinsip syariah. Nah, ada pun beberapa prinsip syariah. Yang pertama, prinsip tauhid atau ketuhanan, di mana semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah dan juga bernilai ibadah. Nah, prinsip kedua yaitu ekonomi harus adil. Nah, adapun beberapa prinsip syariah. Nah, adapun beberapa prinsip syariah ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau ketuhanan, di mana semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah dan juga bernilai ibadah. Nah, yang kedua yaitu keadilan atau al-ad. Ekonomi harus adil, tidak merugikan atau menindas pihak lain. Nah, yang ketiga keseimbangan atau tawazun, di mana menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta dunia dan akhirat. Prinsip yang keempat ada kemaslahatan atau maslahah. Jadi, kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, yang kelima ada larangan riba, gharar, dan juga masyir, di mana tidak boleh ada bunga, ketidakjelasan, serta perjudian dalam transaksi ekonomi. Jadi, kesimpulannya yaitu ekonomi makro Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil, seimbang, dan juga sesuai dengan syariah. Selanjutnya adalah konsep keseimbangan ekonomi makro Islam. Nah, kondisi ketika kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Keseimbangan ini terjadi jika produksi, konsumsi, dan distribusi berjalan adil dan halal, di mana dilakukan secara adil serta halal sehingga tidak merugikan pihak manapun. Tidak terjadi eksploitasi atau penumpukan kekayaan, di mana harta tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja, tetapi menyebar ke seluruh masyarakat lain. Aktivitas ekonomi selaras dengan nilai moral dan spiritual, artinya mencari keuntungan, tetap memperhatikan etika dan juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya, keseimbangan ekonomi makro Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan yang adil, merata, dan juga berkah bagi seluruh masyarakat. Kesimpulannya, keseimbangan ekonomi makro Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan yang adil, merata bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, pelaku ekonomi dalam ekonomi makro Islam. Pihak-pihak yang berperan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga berperan sebagai konsumen barang halal, membayar zakat, infak, dan sedekah, serta menabung dan berinvestasi melalui sistem syariah. Yang kedua, perusahaan. Melakukan produksi barang dan jasa halal dengan sistem bagi hasil atau mudarakah dan musyarakah, serta tidak menggunakan bunga atau riba. Yang ketiga, pemerintah. Mengelola zakat, wakaf, dan pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi serta menciptakan keadilan dan distribusi kekayaan. Yang keempat, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi Islam seperti Basnas, LAS, dan Nazir Wakaf berfungsi menyalurkan harta umat agar meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya, model keseimbangan makro Islam atau ISLM Syariah. Pasar barang atau IS Syariah. Pasar barang dalam ekonomi Islam menekankan investasi dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Artinya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dari risiko ditanggung bersama. Selanjutnya, model keseimbangan makro Islam atau ISLM Syariah.
Pasar barang atau IS Syariah. Pasar barang dalam ekonomi Islam menekankan investasi dengan bagi hasil, bukan bunga. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama, di mana pemerintah dalam pasar barang dipengaruhi oleh tingkat keuntungan real. Semakin besar keuntungan usaha yang nyata, semakin tinggi minat investasi dan produksi. Kepercayaan dan etika bisnis, kejujuran dan amanah meningkatkan kerjasama dan aktivitas ekonomi. Pasar uang LM Syariah. Pasar uang syariah tidak menggunakan suku bunga, karena bunga termasuk riba. Nah, uang hanya sebagai alat tukar, bukan untuk diperjualbelikan demi keuntungan. Menggunakan instrumen syariah seperti sukuk, surat berharga, syariah berbasis aset dan bagi hasil. Giro wadiah, simpanan titipan yang bisa diambil kapan saja. Deposito mudarabah, simpan dengan sistem bagi hasil. Jadi, IS dan LM Syariah menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan berjalan tanpa bunga, tetapi berbasis bagi hasil, kepercayaan, dan nilai-nilai syariah. Nah, selanjutnya, peran zakat dalam keseimbangan makro Islam. Zakat berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi dalam Islam dengan peran sebagai mengurangi kemiskinan, di mana zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, sehingga beban ekonomi mereka berkurang, meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika zakat diterima dan digunakan, masyarakat miskin dapat berbelanja kebutuhan, sehingga roda ekonomi ikut terputar, menjaga stabilitas ekonomi. Penyaluran zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang bisa memicu masalah ekonomi, mencegah penumpukan kekayaan. Zakat memastikan harta tidak hanya beredar pada orang kaya, tetapi tersebar lebih merata di masyarakat. Selanjutnya, ciri keseimbangan ekonomi makro Islam. Selanjutnya, ciri keseimbangan ekonomi makro Islam. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan secara terus-menerus tanpa merusak keadilan sosial dan nilai syariah. Distribusi pendapatan merata. Pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi tersebar adil di masyarakat. Stabilitas harga. Harga barang relatif stabil sehingga stabilitas harga. Harga barang relatif stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Keseimbangan sektor real dan keuangan. Kegiatan ekonomi harus didukung oleh aktivitas ekonomi yang nyata, bukan spekulasi. Keberkahan harta. Harta yang diperoleh digunakan sesuai syariah, membawa manfaat dan kebaikan bagi pemilik dan masyarakat. Kesimpulannya, tujuan ekonomi makro Islam adalah menciptakan pertumbuhan yang adil, stabil, seimbang, dan penuh keberkahan.